Tahukah kamu, kenapa Syiah beribadah dengan memukuli, menyiksa diri sendiri? Syiah menganggap itu sebagai ibadah. Syiah kecewa atas pembunuhan di hari Asyura. Niyahah yang dilakukan Syiah, mereka menganggap itu sebagai ibadah. Musa Online. Dalam kitab Syiah sendiri disebutkan, yang artinya, sesungguhnya menamparkan, memainkan pisau ke badan, dan mengenakan pakaian hitam di hari Asyura, juga bentuk niyahah bersedih hati saat itu merupakan di antara bentuk ibadah pendekatan diri dalam rangka mengenang Husain. Bahkan amalan seperti ini termasuk amalan terpuji. Lihat, Fatwa Muhammad Kasif Al-Ghitawar Ruhani wa Tibrizi wa Goirihim min Marujil Imamiyah. Syiah kecewa atas pembunuhan di hari Asyura. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setiap muslim seharusnya bersedih atas terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, karena ia adalah sayyidnya, penghulunya, kaum muslimin, ulamanya, para sahabat dan anak dari putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah, yang merupakan putri terbaik beliau. Husain adalah seorang ahli ibadah, pemberani dan orang yang murah hati. Akan tetapi kesedihan yang ada janganlah dipertontonkan seperti yang dilakukan oleh Syiah, dengan tidak sabar dan bersedih yang semata-mata dibuat-buat dan dengan tujuan ria, cari pujian, tidak ikhlas. Padahal Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dari Husain. Ali pun mati terbunuh, namun ia tidak diperlakukan dengan dibuatkan matam, atau hari duka, sebagaimana hari kematian Husain. Ali terbunuh pada hari Jumat, ketika akan pergi salat subuh, pada hari ke-17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Begitu pula Utsman, ia lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Utsman terbunuh ketika ia dikepung di rumahnya pada hari Tasyrik, dari bulan Zulhijjah, pada tahun 36 Hijriah. Walaupun demikian, kematian Utsman tidak dijadikan hari duka. Begitu pula Umar bin Al-Khattab, ia lebih utama daripada Utsman dan Ali. Ia mati terbunuh ketika ia sedang sholat subuh di mihrab, ketika sedang membaca Al-Quran. Namun, tidak ada yang mengenang hari kematian beliau dengan hari duka. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, ia lebih utama daripada Umar. Kematiannya tidaklah dijadikan hari duka. Lebih daripada itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Sayyid, atau penghulu, cucu Adam, di dunia dan akhirat. Allah telah mencabut nyawa beliau sebagaimana para nabi sebelumnya juga mati. Namun tidak ada pun yang menjadikan hari wafatnya beliau sebagai hari kesedihan. Kematian beliau tidaklah pernah dirayakan sebagaimana yang dirayakan pada kematian Husain, seperti yang dilakukan oleh Rafidhah. Yang terbaik diucapkan ketika terjadi musibah semacam ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain, dari kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, lalu ia mengenangnya dan mengucapkan kalimat istirja, melainkan Allah akan memberinya pahala semisal hari ia tertimpa musibah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian nukilan dari Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Juz 8 halaman 221. Hadis berikut pun menjelaskan, bahwa yang dilakukan orang Syiah di hari Asyura, termasuk kesesatan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menamparkan pipi, wajah, merobek saku, dan melakukan amalan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1294 dan Muslim nomor 103. Niyahah yang dilakukan Syiah. Niyahah adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit, serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa niyahah adalah menangis dengan suara keras, dalam rangka meratapi kepergian mayit, atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap. Niyahah adalah perbuatan terlarang. Demikian penjelasan penulis Aunul Mabut, ketika menjelaskan maksud niyahah. Lihat, Aunul Mabut, Juz 8 halaman 277, niyahah termasuk larangan bahkan dosa besar, karena diancam dengan hukuman, siksaan, di akhirat kelak, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. 1. Membangga-banggakan kebesaran leluhur. 2. Mencela keturunan. 3. Mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan 4. Meratapi mayit, niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim nomor 934. Ulama besar Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah berkata, mengenai orang yang melakukan niyahah, lantas tidak bertobat sampai mati, dan disebutkan sampai akhir hadits, menunjukkan bahwa haramnya perbuatan niyahah, dan hal ini telah disepakati.
hadits ini menunjukkan diterimanya taubat. Jika taubat tersebut dilakukan sebelum mati, artinya, nyawa di kerongkongan. Syarah Muslim, Juz 6 halaman 235. Silakan ditimbang-timbang dari penjelasan di atas, apakah kelakuan Syiah di hari Asyura dengan menampar pipi, melukai diri, teriak-teriak, sedih, semua itu suatu kebaikan, hanya Allah yang menganugerahkan hidayah.